Udah ini, udah diklik. Belum. Oke, ini masih jam 19.27 ya teman-teman ya. Kita tunggu 3 menit lagi. Mau bahas apa? eh, Silakan bisa dicek poster yang sudah di-post ya, di posting terbaru. Yang nyebar hoax akun mana banyak ya teman-teman ya. Oke. Suaranya nggak terdengar ya suaranya ya? Tes. Sebentar. Oke. Oh ada ya, ada suaranya ya. Enggak teman-teman ya, ini bukan masalah gelut atau enggaknya ya, tapi berbagi ya. Jadi meluruskan hoax ya teman-teman ya. Kita tunggu dari paman ya, dari sudut sipil. Bisa disiapkan camilannya ya, bisa disiapkan camilan, gorengan, kopi, dan lain sebagainya. Di save, oke siap. Oke, gelutnya bukan gelut secara fisik ya, tapi secara gagasan teman-teman ya. Dan itu lumrah terjadi ya. Seperti kisahnya Thomas Alva Edison dan juga Nikola Tesla, atau yang paling klasik lagi Isaac Newton dan Huygens ya. Huygens ya. Nah, itu kan juga salah satu gelut yang paling besar ya. Oke, Paman sudah datang belum ini? Dikasih pengantar, siap. Kita tunggu dulu. Nah, halo, assalamualaikum, Halo, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas Mas Sidik. Mas Sehat Mas ya? Farul. Iya. Sehat. Wah ini sudah Alhamdulillah. 19.29, alhamdulillah. Saya mulai ya Mas ya. Siap. Langsung aja Mas. Oke, saya ada pantun Mas. Jalan-jalan Oke, ke Aceh, naik pesawatnya Bu Susi. siap. Tidak lupa membawa nyonya. Ayo kita berdiskusi, tumpas hoax sampai ke akar-akarnya. Siap. Mantap. Oke, Oke. gimana kabar Mas Farul? Sehat Mas? Alhamdulillah dalam kondisi sehat, masih nikmat, masih siap untuk melawan hoax. Mas Sidik. Wah, mantap ini ya. Siap. Mas Farul ini kalau boleh tahu pengalaman di sipil berapa lama, Mas? Atau di bidang teknik sipil? Saya masuk sipil itu 2006, Hmm. lulusnya 2012, lumayan lama karena kita Wah, bukan orang pinter Mas proyek ya. proyekan terus ini kayaknya ini ya. Enggak. Jadi kebetulan sebelum kuliah, sebelum lulus saya dari 2009 sudah di lapangan sampai dengan saat ini alhamdulillah. Ya kalau memang misalnya proyek-proyek receh kita sudah siap untuk menguasai. Tapi kalau yang namanya proyek-proyek kelas kakap seperti ini kan ya kita harus tunduk dulu kepada yang senior-senior kan gitu Mas. Proyek paling besar, Mas, yang pernah dikerjakan
lakukan? Kalau yang besar ada jalan sebesar ada sekitar 21 M. Cuman kita personil di situ, Wah, Mas. Bukan bukan oke. bukan bukan kontraktornya, kita personil pelaksana teknisnya. CV atau gimana kalau begitu, Mas? Kalau sekarang kan sudah di atas 15 miliar baru menengah. Kalau PT ya? besar itu kalau PT. Kalau dulu di atas 5 miliar, 10 miliar sudah pakai PT, tapi sekarang sudah beda gitu. Cuman kalau yang Ja- besar itu sudah pasti PT. Jadi pengalamannya Gitu. tadi proyek jalan 21 miliar ya? 21. Kemudian ini pun Oke. kita ada termasuk juga di multi years-nya. Ya, ada karena di Aceh kan banyak ada dana khusus, Mas ya. Jadi ada proyek Hmm, multi years, alhamdulillah kita juga ada terpaut lah di situ untuk personilnya hmm. gitu. Wah, saya dosen aja proyeknya paling tinggi itu nggak sampai 1 M ya. Berapa? 300 Beda juta ya? beda Mas proyek dosen kan beda dengan proyek kita. Dosen kan walaupun proyeknya kecil, Eh, nilai uangnya kan besar. wah, amin amin. BTW nggak mau lanjut master, Mas? Alhamdulillah rencana ada, cuman mungkin ya Hmm. waktu belum ada Mas ya. Karena pun saya paling benci Mas, kalau bisa curhat, saya paling benci buat PR Mas. Jadi agak berat saya mau Wah, lanjut mau lanjut untuk pendidikan buat PR itu agak berat saya Mas. tapi kayaknya kalau S2 PR-nya beda ya dengan S1 ya. Nah, mungkin Mas Siap. nanti bisa di S2 di Teknik Sipil UGM nanti ketemu saya, Mas. Kita bisa meet Alhamdulillah. up. Ada letting saya di situ Mas kalau di UGM Oh, siap. namanya eh siapa namanya? Lupa pula saya itu. Eh Ya senior ya. Senior, bukan senior, letting saya 2006 juga. Dia udah Oh, dokter satu juga, udah angkatan ya. S3, satu angkatan. Oh, Nantilah mantap. saya S3-nya WA. di UGM. Di S1-nya di USK, S2 di UGM, S3-nya di UGM juga. Oh, oke Eh, oke. Nanti Benazir bisa namanya, ketemu. Mas. Oh, Mas Benazir ya. Ini hadir Benazir. nggak ya ini ya, Mas Benazir ini ya? Sepertinya beliau nggak terlalu online di Instagram gitu. Ya, akademisi. Oke, karena ini Siap. kita waktunya singkat ya, Mas Farul Siap. ya. Boleh. Kita nanti Kita mulai. diskusi Oke, basa-basinya. boleh Mas Sidik saya Gimana? ini sebentar saya jeda. Jadi begini karena banyak yang Hmm, tanya kapasitas sudut sipil ini apa sih untuk membahas oke oke. mengcounter si hoax ini. Hmm, Alhamdulillah saya salah satu daripada ahli muda jalan hmm. Asosiasi APJI. Jadi ibaratnya saya punya kapasitas lah sedikit untuk membahas ini Mas. Gitu. Itu menjawab Ya, daripada tadi pertanyaan netizen. proyek 21 miliar itu sudah cukup bagi saya ya. Sertifikat itu kan di atas kertas ya. Tapi kemudian Betul-betul Mas. bagaimana kinerja ya. Nah, kalau sertifikat semua orang bisa dapat, tapi kalau proyek sebesar itu hanya ya orang-orang yang terpilih saja ya saya rasa. Betul. Bukan terpilih Jadi sih tidak sebenarnya kalau menang banyak tender koneksi gitu ya. kita. Iya betul. Seperti itu. Oke. Ini kita mulai Mas dari topik pertama ya. Nah, sebenarnya kan yang sangat concern terhadap topik ini kan sudut sipil ya. Banyak sekali postingan Betul. sudut sipil yang membahas ini. Tapi kok kenapa Waxtek yang dihubungi? Apakah pihak lain juga ada yang menghubungi sudut sipil begitu untuk kemudian ngajak diskusi dan lain sebagainya? Menarik Sebenarnya ini ya. sebenarnya Mas ya, saya tidak Hmm. pernah mencoba untuk memantau ataupun meneropong permasalahan dari akun tersebut. Cuman Hmm. ketika saya buat TikTok, saya buka TikTok aplikasi, ada satu video itu yang nge-tag saya di TikTok. Mas coba lihat Oh, katanya. oke. Jadi pas pertama saya buka, itu judulnya langsung jalan tol tidak aman. Eh, ada Jadi merahnya itu ya. begitu. Jadi saya agak shock gitu, jalan tol tidak Eh, aman. Karena prinsip teknik sipil, ketika perhitungan tidak aman, itu sama dengan failure. Artinya gagal. Kalau gagal itu tidak boleh dibangun. Gitu. Jadi ketika judulnya apa namanya? Jalan tol tidak aman. Wah, ini bahaya ini. Kemudian saya betul tonton. betul. Saya tonton sampai dengan terakhir, itu malah judulnya besar lagi. Jalan tol di Indonesia tidak aman. Waduh, ini bahaya sekali ini. Hmm. Bahayanya ketika orang-orang yang men-share tanpa melihat dan meresapi secara ilmiah apa isinya. Jadi ketika di-share dan saya lihat memang sharingnya luar biasa, udah ribuan, puluhan ribu mungkin ya. Puluhan Jadi ribu, ketika bahkan masuk ke berbagai media, Mas. betul, yang paling parah Mas, itu yang nge-share-nya, yang nerimanya itu emak-emak penikmat sinetron kan Waduh. asasnya tuh dasarnya dari kasus kecelakaan artis.
Jadi kan yang Betul. konsumsi berita ini banyak kan yang Orang penikmat awam berita ya. artis. Betul, Mas. Eh, Jadi bisa jadi ini salah kaprah, gitu kan? hmm, Kemudian saya coba buat satu postingan. Sebenarnya saya tidak menuduh itu hoax pertama. Awalannya, saya hmm, tidak pernah menuduh itu hoax. Namun di situ saya membuat tanda seru, artinya perhatian. Ini hmm, berita berpotensi menjadi misleading. Kalau ada hmm, kawan-kawan sudut sipil yang buka postingan saya itu ada, ini berpotensi misleading, artinya hmm, menyesatkan, gitu. Artinya hmm, menyesatkan bahwasanya jalan tol tidak aman. Ini akan membuat menciptakan suatu stigma di masyarakat bahwasanya jalan tol tidak aman untuk dilalui. Jadi kalau misalnya jalan tol tidak aman untuk dilalui, jadi jalan mana sekarang yang aman? Setingkat jalan tol yang layanan premium tidak aman. hmm. Jadi apa kabar jalan kampung kita kan gitu, Mas? Betul, Nah, betul. kemudian secara tidak sengaja sekitar 5 jam kemudian langsung keluar video klarifikasi dari Kemen PUPR dan Langsung yang kementerian yang turun tangan ya. betul, Mas. Jadi Waduh, luar biasa ya. yang mengonter dan mengecap apa Hmm. namanya ya, menjustifikasi bahwasanya info itu hoax itu Kemen PUPR, bukan sudut sipil. Waduh. Eh, Begitu. Jadi di situ pun langsung saya respect. Oh, ini luar biasa ini. Berarti memang sudah hmm, dinyatakan hoax oleh pihak yang berwenang yaitu Kemen PUPR dan BPJT, Badan Pengelolaan Jalan Tol di bawah Kemen PUPR juga. Jadi pada saat sudah dinyatakan hoax, disitulah darah muda jalan kita bergebu-gebu. Oh, Waduh. ini harus diluruskan ini bahaya ini bisa jadi pembohongan publik bahkan Hmm. menyesatkan publik gitu. Jadi Karena sudah ada yang backingan yang kuat ya. seperti itulah Mas ceritanya. Cuman yang jadi perkaranya yang saya sangat kecewa dan sayangi daripada akun tersebut ketika dia mengadopsi suatu asumsi atau suatu pendapat atau suatu opini, dia tidak membandingkan atau tidak mengcompare dengan data yang lain, begitu. Dia Hmm. langsung ngambil comot sebuah data itu secara mentah-mentah, kemudian dia publish dengan mengambil kesimpulan sendiri. Dan yang paling fatal, dia membenarkan kesimpulan itu secara sendiri, Mas. Hmm. Contoh misalnya, saya 2 hari, 3 hari kemudian saya baca lagi tentang ini. Malah ada pengamat juga, guru besar ini Mas, Wah. Bapak Sigit Pranowo Hadiwardoyo, guru Hmm. besar tetap bidang ilmu transportasi Universitas Indonesia. Jadi Wah, beliau langsung mengatakan pakarnya ini. begitu. Begitu. Beliau langsung mengatakan dalam perancangan jalan untuk jalan tol dengan kecepatan 100 km per jam sudah ada ketentuan berapa kekasaran permukaan jalan dan juga permukaan aspal baik jalan aspal ataupun beton. Dan beliau sudah mengatakan apa namanya infrastruktur jalan tol termasuk permukaan dan pembatas jalan sudah dirancang sedemikian rupa hanya bisa digunakan pada batas kecepatan tertentu. Beliau Hmm. tidak pernah mengatakan jalan tol kita tidak aman atau pembatas tol kita tidak aman. Yang sudah direncanakan, yang sudah dibangun oleh yang berwenang, pihak yang membangun, itu sesuai dengan perencanaan dan perhitungan teknis terhadap pembangunan jalan. Jadi kalau apa namanya hanya memberikan judul seperti itu, jalan tol tidak aman, wah ini jangankan secara teknis, yang kadang-kala orang awam susah untuk memahami, secara logika saja kita sudah bisa menilai bahwa Hmm. ini sesat gitu. Jadi makna tidak aman berarti kan tidak sudah mendekati tidak boleh dilalui kan gitu Mas Sidik. Hmm. Betul, Jadi betul. jalan ini tidak aman berarti contohnya jalan ini ada buayanya di bawah atau jalan Atau ini ada ranjaunya ya tadi ya. ada ranjaunya berarti memang beresiko sekali untuk kita lewati. Jadi kalau Eh, yang namanya jalan tidak aman artinya 10 orang yang melintas di jalan tersebut 8 orang kecelakaan. hmm. Itu menurut saya. Terserah mungkin menurut netizen itu bagaimana. Artinya kalau jalan tidak aman tidak boleh dilalui. Begitu, Mas. Jadi kalau misalnya beliau ini bijak ataupun akun Hmm. tersebut bijak, harusnya membuat judul itu begini. Jalan tol di Indonesia tidak aman apabila pengguna jalan tidak mengikuti aturan. Saya rasa seperti itu cukup bijak untuk Oke. menyampaikan suatu konten ataupun materi untuk konsumsi publik. Karena publik itu Tap- bukan hmm. dari seperti Mas Sidik yang
akademis, yang pendidikan tinggi, kan sekarang orang awak apalagi emak-emak itu kan, mohon maaf, dia cuma baca judulnya doang kan gitu, Mas. Betul. Dan kembali ke pertanyaan tadi, Mas, apakah kemudian saya lihat postingan Sudut Sipil ini ada 10 postingan ya, yang mengcounter Betul. itu. Sedangkan Warstake itu hanya ada 2 loh, Mas. Tapi kemudian langsung di DM. Nah, pertanyaan saya, Ya. apakah Sudut Sipil juga di DM begitu? Nah, itu yang paling menarik, Mas. Saya terkejut juga. Jadi tiba-tiba saya dapat DM dari Mas Sidik, dari Wastek. Iya. Gini. Oh, dia kok nggak DM saya, Mas? Nah, itu. Harusnya dia DM saya dong, saya yang Nah, linier dengan betul. problematika itu. Dan saya Nah, yang paling gaspol di depan untuk nah, mengcounter itu, kok dia nggak DM saya. Di situ saya oke. sedikit Janggal sudah ya. betul termotivasi lah, Mas. Ayolah kita diskusi. Kan gitu saya Iya, sampaikan Mas Sidik. betul. Gitu. Ini kayaknya ada upaya untuk menghabisi Warstake karena memang bukan di background teknik mungkin ya. Jadinya ya nggak tahu lah ya. Oke, berarti memang nggak menghubungi ya Mas ya. Oke, kita Sama sekali tidak ada. lanjut. Kemudian Sama setelah sekali tidak kejadian ada ini ya. baru sama sekali tidak ada. Oke, baik karena memang ya nggak tahu lah niatnya ya. Betul. Kemudian yang kedua Mas, ini terkait dengan tadi sudah disinggung ya klaim-klaimnya ya. Sebenarnya Betul. aspal dan beton ini lebih aman mana sih Mas? Kalau dalam Nah, segi jalan raya. betul. Nah, kalau kita berbicara spesifikasi jalan kita tidak bisa compare sembarangan dengan kondisi di luar negeri atau di negara luar. Itu apa namanya menjadi catatan khusus ya. Jangan oh di Jerman begini, oh di gini. Enggak. Kalau mau compare lah keseluruhan dari struktur tanahnya, dari cuacanya, dari medan tempurnya, dari topografi dan segala macam. Dan yang paling penting adalah dari Hmm. perilaku manusianya. Sekarang bandingkan perilaku manusia di Indonesia dengan perilaku manusia di Jerman, itu lebih taat patuh aturan yang mana gitu. Nah, terkait jalan beton dan jalan aspal, itu jalan Hmm. beton dan jalan aspal itu sama konsep dan sama statusnya di dalam spesifikasi teknis Dirjen Bina Marga. Artinya mereka sama peringkat, Mas. Itu kalau ditanya peringkat. Tapi Hmm. kalau ditanya biaya, itu lebih mahal jalan Hmm. beton. Jadi jangan disangka jalan beton ini Oh. murah. Oh, luar biasa mahal. Eh, 1 kilo jalan beton itu bisa mencapai 2 kilo jalan aspal, Mas. Gitu perbandingan 1 kilo biayanya ya. biaya. Biayanya, Mas. Karena Oke. jalan beton itu per kubik dia. Dan beton itu ada mutu. Bayangkan Hmm. K300 mutunya dalam 1 kubik itu bisa mencapai 1.300.000 sampai Hmm. dengan 1.500.000 per 1 kubik. Sedangkan jalan Aspal. aspal dengan flexible pavement, perkerasannya pakai masih agregat, masih quarry, Oh. masih bahan-bahan bisa mengambil Itu bahkan di lokasi. Gitu. microstructure-nya ya. Kan ada Betul, Mas. macrostructure kemudian ada microstructure-nya. Betul. Jadi kalau ada yang bilang, wah, aspal itu lebih aman daripada beton. Kemudian aspal itu lebih mahal daripada beton. Itu keliru ya, Mas ya? Keliru sekali. Karena yang pertama yang harus kita tahu, kenapa satu sisi mengambil ini jalan tol, beton, ini jalan aspal. Saya juga sudah Hmm. buat postingan. Jadi yang namanya lahan di negara kita itu nggak sama per satu titik. Di Hmm. Aceh dengan di tempat Mas Sidik itu sangat berbeda jauh. Kemudian Hmm. yang namanya jalan tol itu kan per pias ini melintang. Artinya di titik A, STA namanya, stasiun, di stasiun 100 dengan stasiun 250 itu sudah berbeda penanganan strukturnya. Contoh, di sini kita tanahnya tanah keras, tiba-tiba di sana udah tanahnya gambut. Nah, penanganan konstruksi untuk struktur tanah gambut dengan struktur tanah keras ini itu berbeda. Jadi nggak Ketika homogen semua jalur itu kemudian enggak, aspal ya. betul. Nah, Oke. ketika di sana butuh penanganan yang lebih ekstra, misalnya di tanah gambut, maka dia lebih cocok untuk dipasang struktur jalan beton. Karena jalan Hmm. beton itu cocok untuk segala struktur tipikal tanah. Gitu. Hmm. Makanya Kemudian lebih ada mahal yang juga tadi ya. betul, Mas. Jadi ada yang lebih parah lagi, Mas. Itu contoh jalan tol Sudiatmo, Badara Sota. Itu Hmm. harus dipasang pondasi cakar ayam di bawahnya Hmm. agar untuk menstabilkan daya dukung tanah serta lebih kuat dan kokoh.
Jadi kalau misalnya di situ langsung dipasang flexible pavement, jebol, hancur gitu, nyungsep dia jalannya. Jadi bukan suka-suka hati dari Kemen PUPR, bukan suka-suka hati daripada orang, oh ini jalan beton, Oke. oh ini jalan apa, enggak. Ah. Ya Karena kan prinsip ada teknik yang bilang VA itu kecelakaan parah kemudian karena beton jalannya begitu. Coba aspal mungkin nggak parah katanya. Ada gitu. narasi yang Nah, beredar seperti itu. nah kemudian apa namanya di beton itu katanya seperti Mas Sidik bilang bahwasanya terkait tergelincir lah seperti Pak Bosen Skid bilang. skid resistance ya. Eh, terkait ini kadang-kadang orang orang netizen itu terkecoh dengan bahasa skid resisten gitu. Padahal Ah, itu hanya istilah gitu atau bahasa ini ya. Kalau bahasa Indonesianya itu kekesatan atau kekesatan ya. permukaan atas itu kasar apa enggak? Nah, Oh. makanya ada postingan terbaru tadi siang itu tentang Hmm. skid resisten di jalan beton. Nah, di jalan beton ini jangan terpikir oleh netizen itu diplaster atau diaci permukaannya, itu salah. Dia dikasih grip namanya, seperti lebih enak dibayangkan itu setelah dicor ada sapu lidi Mas. Kita punya Oh sapu iya, lidi. Nah, digaris lah. Digaris. kayak kisi-kisi gitu Makanya ya. betul Mas. Nah, Hmm. di garisnya itu ada yang searah jalan dan ada yang cross. Hmm. Nah, ketika yang di garis itu cross, maka Hmm. disitulah kadangkala ban mobil itu terdengar lebih besar. Apalagi Hmm. mobil-mobil Reu, kami kan dulu konflik di Aceh, itu mobil-mobil Reu tentara itu besar sekali bunyinya. Ah. Itulah gara-gara antara daya friksi skid resisten tadi, apa namanya, bannya ketemu tergeser dengan si permukaan jalan tadi, jalan betonnya. Jadi Oh. kalau dikatakan tidak ada skid resisten, Hmm. saya terus terang saya ini baru siap saya print Permen PUPR nomor Waduh. 16 tahun 2014. Mereka dalam jangka waktu setahun sekali itu menggunakan alat MU meter itu melaksanakan mengukur si skid resisten tadi. Namanya bukan mengukur skid resisten, namanya mengukur kekesatan namanya. Skid number Jadi ya istilahnya ya. betul. Jadi kalau Kalau bahasa dikatakan Inggrisnya ya. si apa namanya si jalan beton tidak mempunyai skid resisten ataupun Ah, nilainya kecil, itu salah gitu. betul, Karena betul. mereka sudah mengukur dan nilainya sudah didapatkan dan cocok memenuhi. Ah, Namun sekali lagi, hmm. pengemudi dan pengguna jalan itu harus taat aturan. Jangan skid resisten yang sudah ditentukan itu misalnya maksimal 100 km per jam. Nah, datanglah si pengemudi kencang 150 km per jam. Tergelincir, terpental. Itu salah siapa? Salah jalan. Pengemudinya. Nah, itu yang jadi problem sekarang Sebenarnya dari saya juga kurang setuju kalau misalkan disebut jalan tol Indonesia tidak aman pada kecepatan tinggi. Karena yang salah itu bukan jalan tolnya begitu, kecepatan betul, tingginya. Kenapa kok betul, harus dinarasikan jalan tol Indonesia tidak aman pada kecepatan tinggi? Jangankan jalan tol ya, jalan manapun begitu kalau kecepatan tinggi ya tidak aman gitu ya. betul, Oke, Mas. Jadi dan menurut survei itu dominan faktor utama penyebab kecelakaan itu adalah manusianya, manusia usernya. 60% ya. Betul, Mas. Jadi kalau kita Eh, langsung, oh ini salah jalan, oh ini salah pembatas. Wong, gimana? Kenapa nggak diperiksa dulu si eh, pengemudinya kan gitu. Nah, disitulah saya bereaksi, Mas. Loh, kok hmm, begini? Jadi ini menjadi polemik, ini menjadi juga hmm. catatan khusus bagi ke depan ketika kita mengeluarkan suatu kesimpulan, baik itu mereka ngelesnya katanya hipotesa. Itu Jadi itu jadi setik bulan-bulanan itu Mas di betul, Wastek itu. harusnya jadi inilah jadi pertimbangan kepada audiens. Jadi Hmm. apa namanya? Audiens juga mencerna secara ilmiah. Ini kalau langsung jalan tol di Indonesia tidak aman. Apa nggak ribut kita, Mas? Kan Iya, gitu. Jadi percuma aja itu apa insinyur-insinyur pakar-pakar ahli itu mendesain, membuat perencanaan, menghitung secara teknis toh ujung-ujungnya jalan tol di Indonesia tidak aman, tidak bisa dilalui atau tidak aman untuk dilalui. Kan konyol, Mas. nah, Gitu. terus ada yang bertanya, tapi kan maintenance-nya selama ini nggak seperti secara teori 1 tahun sekali. Nah, apakah bisa sebagai pengemudi kemudian kita melaporkan bahwa oh ini perlu maintenance atau jalan tol ini harus di maintenance begitu? Apakah ada jalur-jalur seperti itu, Mas? Misalkan kita melihat banyak kerusakan di jalan tol, kan idealnya kan 1 tahun 1 kali ya berdasarkan peraturan ya, Mas ya.
Nah, tapi betul. bagaimana kemudian ketika di lapangan itu tidak seperti yang tertulis begitu? Jadi begini Mas, jadi ceritanya itu kan udah masuk ke maintenance, artinya sudah dibangun toh, Hmm. artinya sudah Ini aman. pertanyaan netizen ini banyak banget Betul. ini, pertanyaan Nah, follower Waxtag jalan juga. tol di Indonesia itu ada pengelolanya. Dan Hmm. di Permen itu sudah ada yang namanya BPJT, Badan Pengelolaan Jalan Tol. Malah Hmm. saya duluan follow BPJT dan di fallback. Nah, Di fallback ya. itu suatu Wah. dukungan bagi kita untuk mengkontur hoax ini, kan gitu. Nah, Eh, BPJT ini adalah induknya untuk mengatur si apa namanya jalan tol ini. Nah, si jalan tol ini setiap jalan tol di ruas ataupun di tempat-tempat itu ada juga masternya atau bukan master apa namanya operatornya gitu. hmm. Nah, terkait maintenance ini, terkait klaim, terkait kekecewaan, terkait curhat Laporan. dari Nah, laporan dan misalkan segala kita macam, ingin melaporkan, laporkan kepada mereka, Mas. oh, Gitu. Jadi ada call centernya begitu ya? betul, malah Oh, itu dia kan jalan tol itu layanan premium. Artinya kita sudah hmm. bayar. Kita wajib, Bayar kita betul. berhak dong mendapatkan Eh, pelayanan yang ekstra hmm. gitu kan, premium. Nah, masalahnya kalau misalnya tidak digubris, belum ditindaklanjut, ya itu bukan masalah jalan tol tidak aman kan gitu. Artinya Iya ada betul. miss di situ. Artinya Eh, jangan langsung menyudutkan oh jalan tol ini konstruksinya tidak aman padahal mungkin laporan belum diterima atau hmm. laporan belum ditindak. Saya rasa Atau seperti itu, diproses Mas. ya. Jadi kalau Betul. misalkan ada jalan tol yang rusak, itu juga eh, tanggung jawab pengemudi begitu untuk melaporkan itu ya, Mas Farul Betul. ya. Kita kan Jadi udah nggak bisa bayar, Mas. kemudian kita protes, wah ini jalan tolnya rusak, terus kemudian nggak aman, karena juga Betul. sebagai pengguna harus bertanggung jawab ya. Betul, Mas. Dan netizen juga harus pintar sekarang. Kita ada yang namanya saran, kritik, ada yang namanya fitnah dan tuduhan. Ini Waduh, berdekatan, gitu kan. Jadi ketika kita tipis-tipis ya. betul tipis-tipis. Ketika kita mengkritik tanpa bukti, tanpa ada saksi dan segala macam, Hmm. bisa jadi itu menjadi fitnah. Nah, ketika orang lain seperti Kemenku PR langsung turun tangan, saya sih berharap disomasi, gitu. Karena Waduh, sini nah sudah itu gaduh topik ini. akhir mas, topik akhir itu nanti Siap, kita siap, kita omongkan itu sama si. siap. Nah oke, aspal dan beton sudah, berikutnya mas kan tadi dari faktor jalannya sudah kita bahas, Betul, kemudian dari pembatasnya sekarang. Nah ini juga yang iya. menjadi klaim bahwa pembatas beton itu tidak aman. Nah Nah, pertanyaannya, kemudian banyak yang menyatakan guardrail ya, mana yang lebih aman dan tepat guna, guardrail yang bentuknya seperti rel dan permanen itu betul. dibandingkan dengan pembatas beton yang dia mudah dipindah-pindah begitu. Nah, Nah, sebenarnya yang kita diskusikan malam ini sudah dijawab penuh oleh Kemen PUPR terhadap konturan ataupun jawaban video hoax tersebut. Nah, terkait pembatas pun apakah pembatas beton atau concrete barrier sama guardrail itu mana yang lebih baik? Saya rasa gini, Mas. Antara pembatas beton concrete barrier dengan guardrail itu sama dia, Mas. Namanya juga pembatas jalan. Namun keduanya itu memiliki fungsi dan penempatan titik tertentu. Gitu. Contoh, jalan tol itu kan ada yang jalan layang, Mas. Kan tidak semuanya di darat. Nah, ketika jalan tol itu jalan layang, tidak mungkin dipasang guardrail itu. Nah, kalau misalnya ada mobil yang agak ngantuk atau bisa jebol, dia jatuh ke bawah. Makanya dipasang si pembatas beton tersebut. Nah, satu lagi pembatas beton tersebut dipasang di jalur dua jalur dengan lawan arah itu berdekatan. Gini dah, Mas. Jadi berdekatan ini kenapa dipasang si beton? Karena apabila dipasang dibiarkan terbuka seperti narasi apa itu rumput gitu. rumput, nah Wah, banyak kejadian ini tergelincir sehingga masuk ke jalur bahayakan. lawan. Waduh. Betul. Nah, itu. Nah, terkait masalahnya kan nabrak pembatas. Ceritanya gini, Mas. Ini kan beton Pembatasnya yang nabrak. disalahin malah ya. Ya, ceritanya ketika si pengemudi ini nabrak pembatas, apabila di sini bisa dilihat di CNN apa namanya jawaban daripada Pak Danang, kepala BPJT dan juga Bapak apa namanya Sigit tadi, ketika kecepatan kendaraan masih di bawah maksimum sesuai aturan, itu akan ketika ketabrak dengan pembatas itu akan diarahkan kembali ke
lajur tolnya. Tetapi yang jadi masalah, ketika kecepatan kendaraan itu melebihi daripada maksimum, itu sudah resiko. Gitu, Mas. Jadi semua ini sudah ada perhitungan teknisnya. Gitu. Jadi sekarang pertanyaannya, mobil si korban itu kecelakaan, dia nabrak pembatas. Yang saya tangkap dari video TV One, dia berada di lajur tengah. Tiba-tiba dia menabrak pembatas sebelah kiri. Nah, secara analisa sederhana, berarti dia pada suatu waktu ketika hendak bertabrakan atau hendak menabrak si pembatas, dia shock, Mas. Ketika dia shock, terkejut, berarti dia banting setir. Pas banting setir, ya di situ dia menabrak pembatas. Pertanyaannya, apakah pembatas itu yang salah? Nah, kan gitu. Jadi kalau kita berpikir logis, berpikir tidak perlu teknis, berpikir logis saja, itu pembatas diciptakan bukan untuk ditabrak. Itu pembatas diciptakan untuk menghalau kendaraan yang nakal dan juga memberikan batasan apabila si kendaraan ini hilang kendali, dengan catatan dia masih dalam kecepatan yang diizinkan, gitu. Tetapi kalau kondisi mobil itu dia kecelakaan, artinya dia nabrak, gitu, bukan hilang kendali, malah dia kecepatannya udah di atas izin ya. Nah, seperti itu. Terus ada yang juga menyarankan seperti ini, Mas. Nah, ini yang sering diungkap netizen juga. Kenapa nggak semua tol Indonesia itu menggunakan seperti ini? Ini bisa meminimalisir adanya kecelakaan. Yang pertama, Mas ya, saya jawab. Ini pertanyaan netizen. Karena kalau netizen ini tidak akan putus-putus ya, sama kayak kita. Jadi, yang namanya roller barrier itu sudah ada di Indonesia, Mas. Di Bandung itu sudah banyak. Di Aceh juga sudah banyak. Saya di tempat lain belum ada informasi. Itu sudah banyak. Namun berarti yang mainnya kurang jauh ya? Ya, yang perlu diketahui itu harganya luar biasa, Mas. Itu kan barang ekspor. Barang import. Import. Jadi ini inovasi berarti, Mas, bagi yang nonton ini yang nanti bisa membuat roller barrier lebih murah, silakan ya, Mas ya, karena harganya masih sangat mahal ya. Betul. Jadi dia karena terkait biaya, kemudian fungsinya juga ditentukan pada titik-titik tertentu dipasang roller barrier itu. Contoh di pengkolan atau di tikungan yang kira-kira potensi, dia kan gini, Mas. Jalan tol itu ada audit keselamatan juga per tahun. Jadi netizen itu bisa, di internet itu banyak itu. Ada audit keselamatan. Jadi di audit keselamatan itu ditentukan titik-titik rawan kecelakaan. Salah satunya di tikungan. Nah, di tikungan itulah dipasang roller barrier tadi, Mas. Jadi maksudnya apabila si kendaraan berpotensi dia nggak habis pada saat menikung, maka dia akan kena roller barrier itu. Gitu. Jadi tidak dipasang seluruh, di tikungan saja ya, Mas ya? Dipasang di tikungan saja berarti ya? Paling potensi itu di tikungan. Tetapi kalau yang namanya yang tidak rawan kecelakaan, ya rugilah, Mas, dipasang di situ, udah mahal. Jadi ilmu teknik sipil ini efisien, efektif. Betul, biaya. Terus juga saya sebagai orang awam itu melihat beton ini bisa dipindah-pindah. Saya kebetulan pernah lewat jalan tol, kemudian kok bisa dipindah begitu, praktis ya. Dibandingkan dengan guardrail yang dia permanen sifatnya ya, Mas ya. Koreksi kalau saya salah. Jadi kalau guardrail pun dipasang dia, Mas. Dia guardrail, tapi dia kan permanen ya. Beda dengan pembatas beton yang bisa dipindah-pindah ya. Jadi misalkan mau merekayasa lalu lintas, itu lebih jauh lebih mudah sebenarnya untuk pembatas beton ya. Jadi pembatas beton itu ada beberapa macam dia. Ada yang permanen seperti jalan tol layang, itu tidak bisa dibongkar lagi. Memang sudah permanen. Ada yang memang bisa diangkat pakai kren kecil itu. Dia memang berat sekali. Nah, biasanya yang bisa dibongkar pasang itu dijadikan sebagai median untuk buka tutup. Contoh misalnya saat di tengah yang biasanya di tengah. Saat Idul Fitri ya, dan segala macam. Jadi dipasanglah itu untuk menghalau kendaraan-kendaraan yang nakal agar tidak masuk lajur lawan atau jalur lawan. Nah, masalahnya ketika dicoba oleh pembatas jalan yang plastik berisi air, itu sanggup ditendang. Jadi motor-motor yang nakal itu sanggup dia masuk. Nah, ketika dipasang yang beton itu nggak akan sanggup digeser. Nah, makanya dipasanglah yang beton. Berapa kilo itu, Mas, beratnya satu blok itu? Itu kalau kita bilang misalnya, ya kalau detailnya saya kurang tahu. Cuman kalau kita asumsikan itu 1 kubik,
Berarti kan 1000 Eh, kilogram ya Mas ya? 1000 kilogram, Gitu. wah 1 ton ya. Tapi betul 1 ton, tapi di atas 1 kubik itu sepertinya. Karena berat sekali itu Mas, karena orang aja nggak sanggup angkat, harus diangkat oleh mobil kren kecil itu. Gitu Mas. Oke, baik. Nah, ini sudah terlanjur banyak ya Mas ya, yang kemudian sudah share hoax-nya bahkan sudah ke WA-WA ya. Nah, Betul. kemudian ini kan meresahkan ya. Nah, kira-kira Sangat. apa yang kemudian yang akan diinginkan oleh sudut sipil begitu? Sampai sejauh apa begitu, Mas? Sebenarnya saya bukan pansos ya. Banyak netizen mengatakan, oh Nah, Sido Sipil ini pansos. Saya sebenarnya ini nggak, betul betul. eh, saya nggak pansos sebenarnya. Ngapain saya pansos? Saya nggak cari uang di Instagram Sido Sipil. Hmm, Ini harus digarisbawahi dulu. Coba lihat IG Sido Sipil itu, saya tidak pernah, oi follow dong Sido Sipil, oi ini, nggak ada. Jadi saya tidak mencari uang, saya tidak mencari ketenaran di Sido Sipil. Saya hanya membagikan sedikit ilmu yang kita punya, sedikit data yang kita punya. Semoga bermanfaat bagi orang lain. Nah, ketika ada akun yang notabene-nya lingkup sipil dan menyampaikan sesuatu hal yang bertentangan dengan logika dan perhitungan, maka saya juga termotivasi untuk meluruskan hal itu tersebut. Gitu. Apalagi kan halnya itu linear dengan lingkup saya. Nah, yang jadi motivasi tambahan bagi saya, hal itu juga diamini oleh pihak yang berwenang gitu. Jadi disitulah sampai di follow ya tadi ya. alhamdulillah sampai di follow ya, bukan Wah, suatu itu prestasi, tapi ini dukungan moral gitu kan. dukungan, Nah, betul betul. apalagi dengan adanya washtag, wah itu luar biasa gitu kan. Kok tiba-tiba si akun ini DM washtag, harusnya kan DM saya. Betul, Gitu. betul. Jadi ya seperti itulah Mas, kronologis kita kok bisa jadi begini ya kenal bagi ya. netizen. Gitu. Bagi netizen inilah awal mulanya gitu. Terus Mas Fagul juga melalui akun Sudut Sipil itu berkomentar begitu ya di PUPR untuk rencana somasi. Nah, ini bagaimana Mas? Apakah sebuah rencana atau gertakan atau seperti apa kira-kira? Karena ini Sebenarnya gini, serius ya, karena hukum ya. betul. Jadi gini Mas, di dalam ilmu teknik sipil juga kita diajarkan aspek hukum. Nah, masalahnya ini kan sudah disebut oleh Kemen PUPR ini hoax. Artinya hoax. Nah, kalau memang sudah disebut hoax, ya mungkin menjadi suatu efek jera. Somasi itu bukan penjara, jadi bagi netizen cerna dulu. Somasi itu bukan penjara. Somasi itulah surat peringatan ya. Meminta dia untuk minta maaf. Jadi makanya saya sampaikan, jadi jangan sampai ke depan gara-gara satu postingan tanpa melihat literasi yang asli dan resmi serta membandingkan data yang valid, langsung kita buat postingan demi konten Mas, demi nyari viewer, demi nyari follower, langsung kita asumsi pembenaran pribadi, jalan tol tidak aman. Wah, itu bahaya. Apalagi pas momen berduka itu Mas ya. Wah. Betul, dan saya takutkan yang nerima konten ini bukan dari kita-kita. Yang nerima konten seperti yang saya sampaikan tadi, itu emak-emak tinggal sebat. Bahkan banyak sekali itu masuk DM ke saya, WA grup keluarga itu jalan tol tidak aman. Kan lucu Mas. Nah, bayangan bisa bangkrut ya nanti. bisa malah orang ogah ke jalan tol, malah lewat jalan kampung malah bisa macet dan makanya saya dampaknya luar biasa ya. Luar biasa impact-nya ini. Makanya saya sampaikan kepada Kemenpora, kalau memang itu sudah disampaikan, sudah disebutkan dan sudah dinyatakan hoax, ya somasi. Biar dia minta maaf. Dan alhamdulillah Mas ya, menurut komentar saya baca ini banyak sekali beliau yang terhormat akun sebelah sudah meminta maaf. Ya mungkin ya berkat washtag juga ini menaikkan, memfollow up kan, sehingga yang terkesannya dia dia DM dengan gagahannya, dengan sombongnya, dengan bojonya. Sampai saya tanya, itu bojo apa maknanya? Saya kan nggak ngerti. Bojo, sampai bojo, dia menyampaikan bojo. Akhirnya ujungnya minta maaf. Dan itu saya apresiasi sih sebenarnya. Karena udah memulai dan mengakhiri dengan minta maaf. Oke lah, nggak masalah. Berarti gitu, sudah clear masalah somasi ini ya Mas ya. Karena yang bersangkutan sudah meminta maaf ya. Ya, alhamdulillah, ya udahlah, kita ini sesama pegiat medsos, ya kita memaafkan. Cuman besok-besok inilah dulu, ditelusuri lah kebenaran, dikaji dulu.
diambil data-data juga pembanding. Jangan satu pihak klaim begini, 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 nah ditelan mentah-mentah. Malah dalam Islam itu ada yang namanya tabayun. Iza zakum Betul. fasikun binaba'in. Apabila datang seorang fasik membawakan kamu satu berita, tabayun dulu katanya. Cari penjelasan yang cukup gitu. Ya seperti itulah Berarti Mas. Makanya. masih tanda tanya besar mengapa menghubungi Waxtek begitu, bukan menghubungi sudut sipil ya. Nah Oke, itu. dan oke. Nah, tadi sempat disinggung Mas, cari pamor katanya. Ini juga, wah ini sangat disayangkan ya. Kita hidup itu di zaman di mana kita meluruskan hoax, tapi dianggap cari pamor gitu. Nah, Nah, gimana pandangannya Mas Farul ini? nah itu ceritanya. Itu cari pamor itu kan tuduhan dia Mas ya. Itu fitnah Eh, dia. Saya rasa dia itu saking gondoknya Wastek ini apa namanya buat konten ini gitu kan. Masih, Cuman dia Waxtek baru 2 postingan loh Mas. betul Sudut sipil itu ada 10 postingan loh. betul betul. Nah itu juga pertanyaan yang janggal sebenarnya. Kenapa Eh, dia nggak DM sudut sipil dan malah saya mungkin kalau dia DM seperti itu, saya kalau Mas Sidik itu cuma satu postingan tentang chat dia. Kalau saya 10 postingan saya buat gitu. Jadi biar ini menjadi pelajaran juga bagi netizen betul. bijak dalam menggunakan media sosial. Karena Hmm. kita ini tidak pernah seperti itu ke orang lain. Jadi jangan orang lain itu Eh, seperti itu ke kita. Jadi ini buat pelajaran juga gitu biar ke depan. Jangan menganggap diri oh aku ini followernya sampai 10 juta. Jadi menganggap orang lain ini eh. teri-teri asin gitu. Nah, betul, Kalau memang kita sudah bersalah, kalau memang kita sudah disebutkan, dinyatakan bersalah, mm, ya monggo minta maaf, take mm. down gitu. Nggak perlu kita membuang badan ke akun yang lain gitu. Saya rasa itu nggak bijak, Mas. Ngeles juga ya, Mas. Tadi juga sempat Betul, disinggung hoax dan hipotesis. Nah, nah betul. itu gimana menurut Mas Farul? Jadi saya gini juga, setiap ada postingan dari sebelah itu dia banyak yang DM saya. Gini 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 tanggapannya Mas. Oh, Sebenarnya mereka bukan mengadu domba. Kita garis bawahi, eh, mereka ini bukan mengadu domba, tapi mereka ingin betul, mencari betul. kebenaran, Mas. Mm, mm, Jadi mm. ada yang namanya hipotesa dan hoax. Jadi Hoax. yang masalahnya hipotesa yang dia sebutkan pun salah. Saya pelajari sesuai KBBI. Hipotesa itu apa? Eh, Makanya saya buat konten, Mas. Hipotesanya ini seperti ini. Hipotesa itu bukan eh, kesimpulan akhir. Nah, betul. yang hoax ini adalah suatu kesimpulan akhir yang dibagi-bagikan dengan pembenaran sendiri. Gitu. Mm, Jadi makanya ngelesnya buat seperti itu. Tapi ujungnya minta maaf. Berarti dengan dia minta maaf sekarang mengakui, Mas. Apa yang dia oh, buat kemarin itu salah. Nah, itu tapi poin yang penting bagi kita. hoax dan hipotesanya belum dihapus, Mas. Yang sudah dihapus yang hoaxnya saja, yang Yang kemudian video pembahasan TikTok. Kalau video TikTok yang ya. video Hostnya TikTok belum setahu dihapus saya ya. sudah itu. Oke. Kalau yang Nah, hipotesa itu biarlah dia berhipotesa sendiri karena itu bukan bukan ranah apa namanya lingkup yang kita oke. permasalahkan. Mas, saya rasa ya nggak apa-apa lah. Untuk Tapi konten kan. sebenarnya kalau dalam metode ilmiah itu nggak apple to apple, Mas. Hoax dan hipotesis itu kan yang baku itu hipotesis, Mas, bukan hipotesa. Oh begitu. Saya Nah, kurang jadi kurang paham juga dengan ya ilmiah nggak itu apa-apa kan. ini ngobrol santai saja. Betul. Jadi hoax itu nggak bisa disandingkan dengan hipotesis. Yang bisa Oke. hipotesis dengan klaim ya. Nah, itu yang Oke. kemudian bisa di apple to apple. Nah, klaim yang benar nanti bisa menjadi informasi, tapi klaim yang salah itu bisa menjadi hoax. Nah, Oh, berarti baik konten itu dia salah juga itu. Nah, iya makanya ketika Gitu. kemudian posting minta maaf, Max komen, itu yang postingan hipotesa dan hoax itu juga nggak benar gitu. Harusnya di take down juga. Oke. Tapi Betul betul, tapi Mas. ya nggak apa-apa lah untuk pembelajaran. Nah, Betul oke, betul, Mas. ini berikutnya Yang penting intinya berarti jalan tol kita sudah aman, Mas. Nah, betul. itu intinya. Itu intinya. Iya, Ini itu intinya. kita ngomongin gagah-gagahan ilmu ini, Betul. Mas. Nah, tadi cari pamor sudah kita bahas, kemudian tadi beberapa akun itu juga posting ya bahwa ketika sesuatu itu dilabeli hoax itu menghambat ruang diskusi. Katanya, wah, Betul. kok di satu saat kok sedikit-sedikit dicap hoax, berarti nggak suka diskusi. Tapi ketika diajak diskusi malah ya tahu sendirilah. Betul. Nah, itu gimana pendapat Mas Farul itu? Sebenarnya ya itulah seperti banyak yang komentar. Kita bisa baca sendiri komentar yang di Warstek. Berarti siapa yang bocil sekarang? Kan itu ceritanya. Siapa yang bocil sekarang? Ketika ayo kita berperang, ketika diajak, oh aku makan dulu.
gitu. Jadi sekarang nampak siapa yang bocil. Hmm. Nah, yang kita lakukan kan bukan berperang bagaimana, kita kan diskusi. Nah, Diskusi. Nah. apa yang salah di sini? Apa yang perlu diluruskan? Apakah kita yang salah? Ya kita ngaku salah, Mas. Kalau misalnya Warstek salah, ya udah kita ngaku. Sudut sipil salah, saya minta maaf kalau memang saya salah, gitu kan gitu. Nah, masalahnya tata krama, mohon maaf, karena kan apalagi Mas sudah doktor. Saya aja yang S1 tahu, saya WA DM orang itu salam, gitu. Walaupun berbeda agama itu nggak masalah, yang penting salam. Mohon izin Bapak Ibu gini kan gitu. Nah, ini bojo pertama. Apa ini bojo kan? Lucu juga bacanya. Nah, di situ kita sudah bisa mengukur tata krama seseorang gitu kan. Kemudian yang satu hal lagi, intinya ini dia langsung mengajak Zoom begini. Berarti kan dia ngatur. Dia yang mengontrol. 3 jam sebelumnya itu lagi. Betul. Ini apa maksudnya? Kok dia yang ngajak, dia pula yang ngontrol. Kalau memang mau fair, datangkan pihak ketiga. Duduk Warstek dengan siapa itu yang bersangkutan. Pihak ketiga ini menjadi operator atau moderator. Jadi tidak bisa satu pihak yang mengajak ini, dia pula yang mengontrol. Nah, itu nggak fair. Nah, masalah gagah-gagahan, kita memang udah gagah, Mas. Jadi, waduh. Kan gitu ceritanya. Kita udah Standing gagah. on the soldier of giant ya. Betul. Berdiri di pundak raksasa ya. Ya, kita akui kita udah gagah, kita mampu untuk mengcounter itu postingan sehingga dia minta maaf. Nah, itu saya apresiasi untuk Warstek ini. Saya nilai plus gitu. Kalau ditanya gagah, kita gagah. Gagah apa? Kita gagah, siap bertanggung jawab, kita berdiskusi, kita meluruskan yang salah. Nah, sekarang yang gagah siapa? Kan terbukti Mas siapa. Jadi nggak usahlah disebut siapa yang gagah lagi kan gitu. Iya. Tadi Mas terkait jangan sedikit-sedikit melabeli hoax karena dianggap membatasi diskusi. Nah, betul. Sebenarnya kita juga nggak berani ya Mas ngecap hoax ya. Tapi karena ada PUPR yang sudah istilahnya sudah pihak berwenang, itulah kemudian kenapa kita berani begitu ya. Makanya saya sampaikan ke Mas Hidup tadi. Bahwasanya saya tidak pernah mencap hoax postingan si akun tersebut. Saya hanya mengatakan kalau ada kawan sudut sipil atau dari siapa yang melihat postingan saya sampaikan di situ. Caution, perhatian tanda seru, ini berpotensi misleading. Gitu ya. Misleading itu kategori hoax. Kategori atau bahasa hukumnya karena kita juga ada di hukum, patut diduga ini misleading. Gitu. Jadi saya tidak pernah mencap itu hoax. Namun setelah 5 jam kemudian saya tidur itu, malam jam 2 malam saya buka langsung dapat video dari Kemen PUPR. Bahwasanya ini video hoax. Nah, di situ saya menggebu-gebu, Mas. Berarti misleading yang saya duga itu ternyata benar. Gitu. Tapi setuju nggak, Mas, dengan cap hoax yang diberikan PUPR? Karena bisa membatasi diskusi nih, katanya mereka. Saya, Mas ya, bukan setuju lagi. Udah 1000 setuju untuk cap hoax itu. Karena di awal saja judulnya itu sudah meresahkan, menyesatkan orang. Karena Indonesia ini literasi untuk membaca itu kurang sekali. Betul, jadi, betul. Cuman baca judul, jalan tol Indonesia itu tidak aman. Itu tahu impact-nya kemana, Mas? Itu impact-nya sekarang menyerang pemerintah. Sehingga melahirkan stigma baru. Bahwasanya pembangunan jalan tol selama ini gagal. Tiada guna, alias tidak aman. Itu stigma yang akan lahir, Mas. Jadi urusan memang panjang. Padahal secara faktual, secara teori, secara fungsi, itu jalan tol luar biasa pengaruhnya, luar biasa fungsi krusialnya bagi kehidupan daerah dan negara. Bayangkan, Mas, sekarang jalan tol cuman di tahun kemarin sama ini baru dibangun. Dulu belum ada jalan tol di Aceh. Dari Banda Aceh ke Sigli itu menghabiskan jarak tempuh, waktunya itu dalam jalan normal itu 3 jam, Mas. Dengan adanya jalan tol ini, itu bisa mengurangi 1 jam. Jadi jarak tempuh kita itu bisa mencapai 2 jam. Bayangkan, itu menghemat bahan bakar, walaupun bahan bakarnya disubstitusikan ke harga tolnya. Tetapi orang-orang yang butuh waktu kan ini itu nggak bisa terbeli. Nah, apalagi yang angkutan logistik. Ini sangat berpengaruh. Memangkas jarak waktu. Bayangkan, Mas, dari Medan itu buah-buahan atau sayur-sayuran yang butuh waktu cepat. Dengan adanya jalan tol ini, bagaimana pembantunya?
bagaimana apa namanya manfaatnya. Nah, itu yang saya counter gitu. Jadi jangan sampailah melahirkan stigma baru, oh jalan tol ini yang dibangun tidak ada guna. Ini mohon maaf bagi netizen, saya bukan pro pemerintah dan saya tidak kontra Ah, dengan pemerintah gitu. ah. Saya ini Objektif ya Mas ya. objektif, mendukung yang benar dan menegur yang salah. Gitu. Jadi Betul betul. jangan pula nanti, oh ini sudut sipil. Enggak ada urusan dengan pemerintah. Apa yang menjadi sesuatu kebenaran dan fungsi yang memang sangat dirasakan oleh masyarakat, kita dukung. Jangan pula Betul kita betul. karena tendensi egoisme yang salah, Politik. yang politik, yang benar pun kita salahkan. Itu nggak boleh, itu nggak bijak. Itu bukan apa namanya, bukan ilmiah namanya. Gitu. Saya rasa seperti itu, Mas. Iya, sebenarnya 2 minggu yang lalu, Mas, kalau sebenarnya tidak ada pandemi, saya ke Medan ya, ikut Betul. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional di USU, Mas, Oh, Sumatera Utara. iya, Cuman usul karena pandemi, pandemi. ada akhirnya ya daring Pimnasnya. Saya belum pernah nih, Mas, ke Sumatera ini. Oh, nggak apa-apa Jadi Mas. Nanti kalau kita cari hoax baru, nanti kita buat press konferensi berdua, ya. Jadi siap. nanti biar saya Jangan undang. jangan dicari tapi, Mas, semoga nggak ada ya hoax Semoga ke nggak ada depannya ya. hoax. Tapi kalau Heeh, ada, kalau kita mampu ya kita berantas. Kalau kita tidak mampu, betul. ya paling ya kita share bahwasanya ini salah gitu, Mas. Oke. Jadi makanan favorit saya itu salah satunya empek-empek ya, yang asal Itu Sumatera Palembang, ya, Mas. dan Palembang ya. Kalau Itu kalau Aceh Palembang. apa, Mas? Kalau Makanannya? Aceh banyak Makanan banyak sih tradisionalnya. Mas. Ada kuah pli, ada Oh, dodol, bukan dodol Garut Bandung, tapi dodol Aceh. dodol Habis itu Aceh ya. kemudian ada mesekat, banyak sebenarnya Mas. Nanti Hmm, pokoknya sekali-sekali kita kolaps di Sumatera lah Mas, atau di Aceh gitu. Biar saya siap, siap. sajikan Amin, apa amin. yang menjadi ciri khas di sini gitu. Wah, siap. Nah, oke. Nah, jadi kemudian etika ketika membuat salah ini sebenarnya sudah selesai ya, sudah clear ya. Akhirnya kemudian salah satu akun, meskipun kita nggak spesifik kepada satu akun sebenarnya, Mas ya. Karena ada banyak sekali akun, tidak hanya satu akun itu yang kemudian memposting bahwa jalan tol Indonesia tidak aman, tapi ada banyak sekali akun. Dan salah satu akunnya alhamdulillah sudah minta maaf ya. Dan ya eh, etika etika ketika membuat pernyataan salah ini ya. Nah, gimana menurut Mas Fagul ini ya? Jadi Seben- ketika seseorang atau akun yang followersnya banyak ataupun followersnya sedikit buat salah, nah bagaimana kemudian etikanya? Sebenarnya Mas kan ini luar biasa sebenarnya kegaduhan yang terjadi di Hmm, media sosial, bahkan di media. Mas bisa bahkan di buka, bidangnya Mas Fagul ya. betul. Mas bisa buka hari ini tentang jalan tol tidak aman. Coba di search di Google itu tidak ada lagi judul jalan tol tidak aman toh. Pasti jalan tol tidak aman menurut pengamat. Jalan tol tidak aman, benarkah? Jalan tol tidak aman, bla bla bla. Oh, Tidak ada lagi saya temui jalan tol tidak aman doang. Karena memang sudah eh, disebutkan oleh Kemen PPR itu hoax. Itu hmm, satu hal. Yang kedua terkait apa tadi namanya ketika etika. berbuat salah, Itu. etika. Jadi terkait etika. Yang pertama itu yang seperti kita sampaikan tadi, Mas. Kita akun yang memberi edukasi tentu jangan posting apa namanya hanya tujuan mencari follower atau viewer hanya demi konten tanpa membedah dulu isinya ini benar apa tidak, tanpa Eh, mengcompare dulu dengan data pembanding ini benar apa tidak. Jadi karena ini menurut analisis sederhana saya ini kan momen Mas, momen hmm, seperti jurnalistik wah, jurnalis. Jadi momen ketika momen ini kita tidak boleh hilang momentum. Jadi begitu momen langsung kita posting. Jadi wah, orang-orang yang mencari berita pasti langsung ke kita duluan. Gitu. hmm, Saya juga penulis, saya juga punya blog gitu kan. Jadi hmm, saya paham lah yang namanya momen atau momentum untuk hmm. suatu isu gitu. Makanya si apa namanya akun tersebut tanpa perlu membedah isi, tanpa perlu literasi pembanding, dia langsung posting gitu Karena mengejar dengan momennya itu ya. Karena kalau betul momennya telat, udah nggak akan viral udah ya. keduluan orang lain itu masalahnya Betul. Mas. Jadi Eh, contoh pack one pack ranking web kita, jadi ketika eh, kita dapat momentum pertama otomatis kita akan pack one, kita akan berada di ranking di atas di SEO-nya itu ya, tingkat betul. satu ya. Nah, masalahnya yang dia posting
dia langsung memberikan pembenaran sendiri, kesimpulan jalan tol tidak aman. Gitu. Harusnya dia mengatakan jalan tol tidak aman dengan Benarkah? apabila boleh benarkah atau apabila melanggar aturan dan sebagainya itu. Tapi saya Jadi jujur kurang setuju, Mas. Apabila yang tadi ya, jalan tol Indonesia tidak aman, apabila. Karena gitu. yang salah itu bukan jalan tolnya, begitu. Jalan tol itu selalu aman, begitu. Jadi karena Nah, pengemudinya, nah, gimana itu, Mas? nah, masalahnya sebenarnya ini bukan kita hate ya. Akun Eh, itu pun seperti anak-anak belum tamat kuliah, Mas. Masa waduh. Masa dia terima berita jalan tol tidak aman untuk dilalui? Kan konyol itu. Sekarang nggak usah pakai ilmu teknis kita membedahnya itu. Pakai ilmu statistik aja, Mas. Ilmu Eh, statistik, berapa juta sudah orang yang melintasi jalan itu dan berapa orang yang sudah kecelakaan. Jadi hmm, hanya karena rasio atau nilai orang yang kecelakaan yang tidak sebanding dengan yang jutaan tadi, eh, langsung kita vonis atau kita sebut jalan tol tidak aman. Kan ilmu statistik ini menangis begitu membaca betul, betul. judul. Ini nggak perlu kita kaji secara teknis lah. Iya. Statistik aja udah menangis gitu. Jadi Hmm, makanya yang buat konten ini kok segitunya mencari momentum gitu, Mas. Itu hmm, menurut saya sih, Mas ya. hmm, Oke. betul. Karena sebenarnya kalau teman-teman atau Mas Farul pernah baca buku Contagious gitu ya, itu supaya suatu konten bisa viral, itu salah satu yang dikejar juga adalah momentum ya. Jadi bukunya Betul. itu buku bagus yang supaya bisa sesuatu itu bisa viral ya, namanya Contagious. Oke, ini karena waktunya sudah mau habis ini Mas, mungkin Iya, bisa siap. disampaikan satu atau dua patah kata begitu untuk menyikapi kasus ini. Ini kan sudah di counter ya oleh sudut sipil, banyak sekali postingannya, tapi kan nggak ada jaminan kontennya itu sampai ke emak-emak tadi yang sudah terlanjur terkena hoaxnya. Betul. Nah, Betul. oke, mungkin Jadi gini, bisa. Hmm, bagi yang lulusan teknik sipil dia sudah bisa mencerna secara ilmunya dan ilmiah. Nah, bagi orang awam ini ceritanya. Jadi, suatu pembangunan dalam ilmu teknik sipil itu sudah merunut serangkaian perhitungan teknis, serangkaian perhitungan safety factor, keselamatan dan segala macam. hmm, Nah, serangkaian itu akan menghasilkan yang namanya aman dan tidak aman. Ketika tidak aman, dia merah. Nah, ketika hmm, tidak aman, bangunan itu tidak akan dibangun. Karena tidak aman itu sama dengan gagal. Jadi, bangunan yang sudah dibangun, terlebih daripada proyek pemerintah, itu artinya sudah aman. sorry Mas, Gitu. saya potong. Ada nggak pengalaman Mas Farul yang sudah dibuat jalan tol kemudian karena belum aman ditunda lagi launchingnya? Pernah Dia menjalani gini, itu nggak Mas. Mas? Dia gini, kan yang namanya proyek itu ada perencanaan. Pertama studi Eh, kelayakan, Studi kemudian kelayakan, betul. perencanaan, kemudian Eh, eksekusi oleh pelaksanaan eh, oleh si kontraktor. Kan si kontraktor ini ada pengawasnya. Nah, si kontraktor ini bekerja sesuai dengan data perencanaan dan improvisasi jika ada di lapangan. Nah, setiap hmm, pekerjaan itu diawasi oleh si konsultan pengawas dan dijamin oleh si konsultan pengawas, si kontraktor ini bekerja sesuai dengan spek yang sudah ada. hmm. Jadi, setelah hasil pekerjaan si mereka ini, kemudian diuji lagi oleh pihak yang berwenang, seperti salah satunya Dirlantas, Itu Perhubungan. pihak-pihak yang berbeda ya, yang tidak ada kaitannya dengan PUPR atau BJT tadi ya. Betul. Sekarang Hmm. kita bilang lah PUPR atau BPJT ini kong kali kong ceritanya, kan gitu Mas, untuk Atau mengeluarkan biasanya orang awam itu, ala jalannya itu dikorupsi, semennya harusnya 1 kubik ah, tapi jadi 0,8. Nah, itu sering itu Mas itu dalam obrolan warung itu ya. itu kan apa? Opini ataupun sesuatu yang pendapat seseorang. Selama Nggak pendapat itu tidak berdasar. Ya. dikemukakan di publik dan tidak disebar, maka dia masih pendapat. Tapi ketika dia Eh, sudah mengemukakan di publik, oh itu terjadi korupsi, berarti dia sudah fitnah. oh, kalau Gitu. nggak ada buktinya ya. Ini kalau nggak ada bukti. Nah, Oke. masalahnya kalau memang dia punya bukti, jangan fitnah, laporkan. Oh, Nah, itu oke. apa namanya cara kita bermedsos. Nah, terkait yang tadi itu untuk uji kelayakan, Hmm, sehingga mengeluarkan sertifikat ini layak untuk beroperasi. hmm, Bukan cuma Kemen PUPR di situ, bukan cuma badan pengelolaan tol, ada pihak lain seperti Perhubungan, Dirlantas hmm. dan lain sebagainya. Jadi Kepolisian juga masuk nggak?
Dirlantas itu Mas, ya kan, Oh, di lantas lalu ya. lintas. Lalu lintas, Jadi betul. ketika semua sudah diuji kelayakan dan memenuhi, keluarlah sertifikat layak Ah, untuk operasi, baru bisa dioperasikan. Kalau tidak mm-mm. memenuhi, berarti ada perbaikan, gitu Mas. Jadi Sampai itu memenuhi ya. sampai itu memenuhi, gitu. Jadi Eh, kalau kita bilang itu tidak aman, itu kan klaim sepihak. Nah, klaim mm-mm. sepihak ini belum tentu benar. Jadi jangan Mm-mm. diangkat, di blow up ke media sesuatu hal yang belum benar dan dibagi-bagikan yang jadi masalah. Itu yang Karena yang yang kita counter. kalau sudah ke ruang publik itu semua sudah bisa mengkonsumsi, Mas. Tidak ada filter di sana, mau emak-emak, mau anak-anak, mau yang berpendidikan, mau yang tidak pendidikan, dan Betul. interpretasinya itu bisa beda-beda. Itu sudah liar sekali masalahnya, Mas. Betul. Sekarang jangankan dari ini, mohon maaf nih, kenapa saya sangat bersemangat untuk mengkontur ini. Di Aceh ini baru dibangun tol. Saya duduk Oh, tuh langsung, kalau bahasa untuk apa bangun tol? Nggak guna, tidak aman itu jalan di tol. Itu sudah ada bahasa seperti itu. Padahal waduh. tol itu saya sangat mengharapkan tol itu. Itu dari Mm-mm. Banda Aceh ke Sigli itu lewat Selawah, Mas. Selawah itu gunung berputar-putar kita. Dengan adanya tol kita hindari gunung gitu. Hmm, Jadi mindset ini bahaya sekali ini, hoax bahaya ini sekali ya. menciptakan stigma baru. Sekali lagi kita nggak pro pemerintah, tapi yang diberikan oleh Mm-mm. pemerintah apabila itu benar dan baik untuk rakyat, Betul, betul. terima, dukung, Mm-mm. gitu. Oke, seperti itu saya rasa, Mas. Siap. Ya, kita berdoa semoga permintaan maaf atau counter dari hoax itu bisa sampai ke emak-emak ya, Mas ya, sehingga Betul. persepsi-persepsi Insya bahwa oh Allah. ternyata jalan tol aman begitu ya. Oke, ini Betul. sudah jam Tak terasa, Mas, 20.27 ya. Mas. Nggak terasa 1 jam ini. Kalau kita ngobrol terus ini bisa sampai jam setengah 11 mungkin ya. Betul, Mas. Saya sampai Oke. print loh. Saya pikir ada apa namanya yang counter lagi yang nanya ini. Saya sampai print bahannya loh, Mas. Waduh. Biar jadi apa namanya dari mungkin si akun sebelah itu langsung mengambil rujukan dari Pak Gatot. Saya juga Eh, punya data pembanding dari guru besar tadi. Jadi yang UI bahwasanya tadi ya. yang UI tadi ini kan Pak Gatot Eh, dari UGM, ya kita dari UI. Jadi bukan Mas, bukan Pak Gatot bukan dari UGM Mas. Mohon maaf. dari mohon maaf. Coba saya cek Jadi juga ya. jadi istilahnya opini ataupun klaim ini kita sandingkan, kita bandingkan. Jadi jangan kita telan mentah-mentah gitu. Oke, oke. Oke, terima kasih banyak ini Mas diskusinya. Wah, Oke, daging saya juga semua ini ya. terima kasih banyak buat Mas Sidik sudah mengundang Sudut Heeh. Sipil membahas. Ya kita nggak masuk ke teknis sebenarnya ini ya, Iya, masih di sebisa luarnya. mungkin ya. Iya, cuman ya Oke. itulah. Yang penting dia sudah minta maaf bahwasanya ini postingan memang benar, hoax, Heeh. bukan benar adanya tapi benar hoax. Gitu, Benar Mas. hoax ya. Oke, Gitu. sukses selalu Mas untuk sudut sipil kita Sukses juga bertemu lagi buat di lain kesempatan. amin, insya Allah. Sukses Oke, juga buat Mas Sidik, buat semua netizen, buat semua kawan-kawan warga Sudut Sipil. Mohon maaf apabila ada kekurangan kita. sama-sama. Saya juga mohon Dan maaf apabila ada kesalahan. ya, makanya apa namanya yang pro dan kontra itu biasa. Tetapi Biasa, sekali lagi biasa. tujuan kita Eh, hanya mengedukasi, meluruskan. Tujuan kita tidak hmm, mencari follower, tidak mencari viewer, dan betul, sekali betul. lagi tidak ada endorsan di sini. Kan gitu, Mas? Iya. Oke, Oke. sampai jumpa di Sam kesempatan lain. Terima kasih sam banyak ini tadi sampai 1.000 saya lihat yang bergabung ini luar biasa. Oke, saya tutup Alhamdulillah. teman-teman ya. Kita jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.